Selamat sore, senang berjumpa kembali Anda sekalian. Baik, hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan, pemulihan keluarga. Karena kalau keluarga rukun, maka mujizat itu akan terjadi. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, masa-masa ini masa-masa yang sukar. Kenapa ya? Pemadaman telah terjadi, listrik bergilir, mati dan sebagainya. Kita melihat TV, kita melihat kanal media sosial. Ternyata ada penyebabnya. Apa penyebabnya saudara? Kenapa? Batu baranya kurang, betul saudara? Dan kurangnya bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, tapi berapa kilo saudara? 20 juta ton saudara. Maka kita perlu banyak berdoa hari-hari ini. Tetapi sebelum jauh berdoa ke sana, saudara perlu berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Karena keluarga yang rukun, maka Tuhan akan curahkan berkat dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga yang rukun. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, doa kita itu berkuasa. Jangan pernah remehkan doa. Banyak orang ketika menghadapi masalah, mereka menggunakan tenaganya sendiri sehingga mereka melupakan bahwa doa itu penuh dengan kuasa. Saya mau saksikan di awal ini ada kesaksian yang nyata, kejadian yang nyata. Ada seorang jemaat Tuhan punya motor, ini minggu lalu kejadiannya, tanggal 13 Juni hari Sabtu. Punya motor dibawa orang, nggak tahu gimana ceritanya dibawa kabur saudara, artinya ya mungkin dimaling gitu ya. Terus beliau hubungi saya, Pastor, tolong doakan, ini saya juga sudah ngurus untuk nyari barangnya, gimana dilacak, di mana sebagainya. Keluarga sudah berkata, wis ikhlaskan karena gimana namanya dimaling, dirampok dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sabtu 13 Juni, saya bantu doa jemaat ini saudara. Dan puji Tuhan kemarin tepat seminggu 20 Juni, saya dapat WA apa saudara? Motornya tiba-tiba kembali, gak tahu gimana caranya. Yang bawa kabur itu yang kembalikan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan dikembalikannya gak kurang saudara. Tetap seperti kondisi semula. Kok bisa ya? Ya karena kuasa doa. Di tempat ini ada full timer namanya Pak Yahya. Pak Yahya pernah waktu itu ke minimarket saudara. Lagi ngopi ya. Bawa tas. Ketinggalan tasnya saudara. Puji Tuhan bukan kepalanya yang ketinggalan saudara. Jadi tasnya yang ketinggalan. Lalu ketemu cerita, aduh Pastor tas saya ketinggal. Di situ ada dompet, ada kartu-kartu penting, ada identitas, ada banyak macam yang pasti bukan kartu remi saudara ya. Pasti ada kartu tanda pengenal dan sebagainya. Lalu kita doa sama-sama, wes percaya hari ini pasti balik. Saudara, puji Tuhan. Lah kok ada orang ngirim tas, ini mungkin boleh nanti dikonfirmasi dengan, waktu saya lihat langsung, ada orang gak dikenal datang, ini punyanya ini ya, Pak Yahya ya, istrinya yang nerima waktu itu ya. Dan puji Tuhan, tasnya tidak ada kekurangan satu apapun, isinya tetap, kondisinya seperti semula, karena Tuhan yang turut campur bekerja. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saudara, ini masalah besar. Apa masalah besar? Kita semua di sini semua percaya Tuhan, amin. Tapi belum tentu semua takut sama Tuhan, ini loh masalahnya. Kita ada di dalam negara, sebuah negara yang semua percaya Tuhan gitu. Karena sila pertamanya saja berkata ketuhanan yang Maha Esa. Artinya percaya akan eksistensi Tuhan. Tapi problemnya semua pada takut Tuhan gak? Itu loh. Saya kasih cerita. Saya kuliah Alkitab di Singapura. Singapura ini adalah negara yang mayoritas bahkan orang yang gak percaya Tuhan. Bisa disebut ateis, bisa disebut juga free thinker, ada yang agnostik saudara. Tapi ketika saya mohon maaf buang air di toilet, HP saya ketinggalan. Jadi kalau saudara ke toilet kan ada kayak tatakannya itu ya. Saya taruh di situ, saya keluar, saya mau ke MRT. Waktu saya ke MRT, saya baru ingat, loh handphone saya lari ke toilet dan saudara tahu apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Handphonenya tetap ada di situ saudara. Padahal ini orang-orang yang gak percaya Tuhan. Tapi saya tantang saudara coba handphone saudara tinggal di toilet sana. Ada yang berani? 10 menit aja. Oh jangan saya. Pastor aja gitu. Pasti jangankan 10 menit, 1 menit aja. Padahal orang percaya Tuhan, tahu Tuhan tapi kurangnya satu. Gak takut sama Tuhan. Jadi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, saudara harus tahu orang mungkin gak selalu melihat Anda. Tapi mata Tuhan akan melihat apa yang saudara lakukan saudara. Itu loh yang harus saudara tahu. Lagu lama berkata, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, jenjreng. Buat yang jahat, jenjreng. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Gusti melihat, Tuhan lihat. Gusti ora sare, Tuhan gak tidur saudara.
Jadi artinya kalau saudara setia, saudara percaya, promosi datang dari Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara tenang aja, ada waktu Tuhan kok. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wes gak usah lihat kanan kiri. Saudara percaya kok saudara di jalur yang benar. Waktu Tuhan pasti ada. Nah mari sama-sama kita melihat saudara. Kenapa di masa-masa ini kita perlu keluarga kita ini rukun. Kenapa? Karena mari kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Di awal ini saya mau sampaikan saudara. Kita gak pernah bisa milih mau lahir di keluarga mana. Betul gak? Kita gak bisa memilih kita lahir dari kandungan ibu siapa, gak bisa. Tapi yang saya mau katakan kalau Anda dan sekarang saya ada, kita berada, kita lahir, Tuhan punya rancangan buat Anda dan saya. Tuhan punya rencana yang terbaik buat Anda dan saya. Mari kita lihat Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini ada lagunya ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Saudara, dikatakan nyanyian Siara Daud sungguh alangkah baik dan indah. Perhatikan. Kata baik menggunakan tof dalam bahasa Ibraninya, kata indah menggunakan kata naim dalam bahasa Ibraninya. Terus artinya apa ya saudara? Saya bantu jelaskan. Artinya adalah saudara ketika berkumpul dengan keluarga, berjumpa dengan keluarga, selalu ada hal yang positif yang terjadi. Itu namanya tof sama naim. Jadi setiap saudara pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu suami, ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu mungkin kakek nenek. Selalu kayak, aduh ini loh rumahku, ini loh keluargaku gitu loh. Kalau saudara pulang ke rumah dan saudara gak merasakan itu, something wrong saudara. Rumah kalau gedung, bahasa Inggrisnya house. Ini kayak gedung saudara. Kamar itu house. Tapi kalau saudara merasakan kehangatan, saudara merasakan pelukan, saudara merasakan kasih sayang, itu namanya home. Maka saudara perlu di rumah itu menjadi nyaman. Saudara, saya rindu keluarga kita ini tof dan naim, baik dan indah. Jadi orang itu ngelihat itu senang. Iki loh keluarga sing rukun. Ini loh keluarga yang guyup. Ayo, saudara semua, saya yakin saudara tinggal bertetangga, betul nggak? Ada yang saudara tinggal sendirian di tengah sawah gitu ada? Ada yang saudara tinggal di tengah hutan, kalau ke gereja saudara harus naik sungai dulu, harus lewat gitu. Ini beneran pastor, daki gunung yang tinggi. Ini bener ini, nggak cuma nyanyi ini. Ada? Nggak ada. Saudara pasti minimal tinggal di komplek atau nggak di pinggir jalan. Nggak mungkin tengah jalan ditabrak mobil, betul kan? Sekarang saudara kalau tinggal bertetangga, seneng nggak kalau punya tetangga rempong? Parkirannya sitok, mobilnya loro, parkir seenaknya, pokoknya dikunci mencong. Kira-kira enak gak tinggal sama orang seperti itu? Ayo saya tanya, saya bukan lagi ini saudara. Enak gak kira-kira? Gak enak. Gak enak punya tetangga kayak gitu sama. Kalau kita rempong, buang sampah sembarangan, jahat ambek tetangga, orang gak mau tetanggaan sama kita saudara. Aduh hindari ya itu keluarga gak bener. Betul gak saudara? Iya. Maka sungguh alangkah baik dan indah yang dimaksud oleh Daud supaya kita jadi keluarga kita itu guyup dan rukun. Orang itu kalau ketemu kita itu seneng. Seneng saya lihat ketemu keluarga Pastor Yoel. Soalnya ramah kabeh, baik. Lihat ketemu tuh iman jadi bangkit. Jangan saudara ketemu orang, ngutang meneh paling lah. Itu saudara. Sing kapan lalu gorong mari ngutang meneh nggak bayar lah kan nggak enak saudara. Jangan. Nah yang kedua. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti minyak yang di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, minggu lalu saya berkhotbah tentang Allah Tritunggal. Bagaimana ada pribadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam perjanjian lama minyak ini adalah gambaran Roh Kudus. Gambaran pengurapan, gambaran hadirat Tuhan, gambaran kemuliaan Tuhan. Sekarang saudara tolong kita yuk cek keluarga kita masing-masing. Kalau Tuhan hadir di keluarga kita, yang pasti ya damai, sejahtera, makmur, ditolong Tuhan. Tiap itu selalu rukun, gak cekcok. Itu kalau Tuhan. Tapi kalau keluarganya tiap hari cekcok, geger, anak be orang tua geger, suami be istri bertengkar, jahat. Berarti yang hadir itu Tuhan atau siapa saudara? Setan.
Perhatikan ini, kalau rumah saudara ketika saudara datang di situ ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, positif itu Tuhan hadir. Tapi kalau masuk rumah gegeran, cekcok, miso-miso, maki-maki, siapa yang hadir saudara? Ya setan. Maka pentingnya dalam keluarga-keluarga namanya mesbah keluarga. Sudah enggak saudara kalau malam doa bersama sebelum tidur? Bangun doa bersama. Sudah belum? Kalau belum lakukan. Tuhan makasih Tuhan aku punya keluarga yang baik. Aku punya istri yang baik. Aku punya suami yang baik. Tuhan aku berdoa biar suamiku tidak selingkuh. Tuhan aku berdoa buat istriku setia. Tuhan aku berdoa supaya anak-anakku bertumbuh di dalam Tuhan. Sudah belum dilakukan? Kalau belum lakukan saudara. Mesbah keluarga ini melindungi. Gini loh saudara, hari ini nih ada banyak rancangan jahatnya setan untuk keluarga-keluarga. Perselingkuhan itu. Terus apalagi saudara, KDRT itu. Setan gak seneng kalau keluarga-keluarga itu bahagia. Kenapa? Karena kalau keluarga bahagia, Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan bisa lakukan perkara yang ajaib saudara. Setan akan hancurkan, setan akan koyakkan keluarga-keluarga. Makanya kenapa kita perlu minyak. Ini bicara apa? Roh Allah di tengah-tengah kita. Saya kasih contoh ya. Ini harus dihindari keluarga-keluarga yang toksik. Kalau bahasa sekarang kan toksik ya. Contoh, anak ditanya, Nyo, nih, dek, suka putih telur atau kuning telur? Nah, yang sinyonya, oh aku suka kuning om. Wah, yang noniknya, oh aku seneng putih om. Wah, terus yang adiknya seneng cangkangnya. Wah ini gak tahu, ini aliran mana kok cangkangnya seneng. Terus yang kuning dibilang, wah seneng kuning, berarti iki sayang mbek papai. Loh. Oh putih, berarti sayang mbek mamai. Inilah perpecahan dalam keluarga saudara. Nanti lihat ya kalau konflik. Anaknya gak damaikan. Nanti milih salah satu. Aku tak melok papai. Sing sito aku tak melok mama. Gak bisa saudara. Hancur kalau begitu keluarganya. Kalau ada konflik harusnya rukun kembali. Ayo yuk damai. Gak bisa. Itu dari sisi anak. Dari sisi orang tua. Nanti ya misalnya ini pertanyaan menjebak nih. Anak favorit nomor berapa Pak? Nah, ini apalagi kalau anaknya lebih dari satu ya. Oh kalau saudara ngungkap itu. Aku sing nomor satu. Bagaimana perasaan yang nomor dua dan nomor tiga saudara? Emangnya mereka bukan manusia? Emangnya mereka gak punya rasa, gak punya hati? Jangan samakan dengan pisau belati saudara. Pernah gak dengar seperti itu? Kelihatannya lucu ya. Tapi anak itu dengar loh. Oh berarti aku selama ini bukan yang favorit di depannya papaku. Sakit saudara. Sakit loh. Banyak penyakit-penyakit karena begitu. Saya kasih contoh, kita pernah melayani seorang ibu saudara. Ini ibu-ibu ya. Kepahitan dengan papanya karena begini. Memang kita harus akui ada budaya-budaya. Mentingkan anak laki. Kalau perempuan gak dianggap. Karena perempuan itu nanti ikut suaminya gitu kan. Padahal saya mau katakan dari mimbar ini. Mau anak laki, mau anak perempuan. Sama. Yang sepakat boleh katakan amin. Akhirnya saudara, karena dia anak perempuan. Gak bawa nama keluarga kan. Gak bawa nama marga, gak bawa nama family. Gak diurus, gak direken. Kalau gak direken itu apa? Gak diperhatikan. Akhirnya dia kepahitan. Dan sulit punya anak. Lalu kita konseling, kita layani. Kita cuma tanya. Bagaimana hubunganmu dengan papa, dengan ayah? Langsung nangis, air mata keluar. Karena selama ini ayahnya diskriminasi. Cuman belain yang laki, yang perempuan gak dianggap. Padahal anak laki, anak perempuan sama saudara. Akhirnya setelah pelayanan pelepasan pengampunan. Dia ampuni papanya. Puji Tuhan hari ini anaknya 3 saudara-saudara. Ayo lepaskan pengampunan. Tidak boleh. Gini loh saudara. Harus sayang 1, 2, 3. Kalau anak saudara 3. Sayang KB rata. Yang sepakat mengatakan amin. Nggak boleh saudara. Apalagi di depan orang saudara. Jatuhkan anak Anda. Yang nomor 1 ganteng. Nomor 2 ayu. Lah yang nomor 3 waduh. Melok tonggo lah. Jangan saudara. Saya paling tidak suka kalau ada keluarga-keluarga yang jatuhkan keluarga di depan orang lain. Tidak boleh saudara. Tidak boleh, jangan. Saya orang tua, saya punya anak. Maka saya gini saudara, ini bukan masalah kecap nomor 1. Tapi saya akan bangga dengan anak saya. Saya akan ceritakan kepada orang-orang. Anak saya sekarang sudah pinter baca, sudah pinter bisa bahasa Inggris. Ini lagi belajar bahasa Mandarin. Bukan masalah kecap, bukan. Ya itu anak saya, ya saya bangga tuh. Sama seperti saudara-saudara punya anak. Di sini ada Cerisa, ada anaknya, ada 2, ada Paul dan Cece-nya. Pasti bangga dengan dua-duanya. Betul ya Cerisa? Iya.
Saudara pun sama, saudara pasti bangga dengan anak-anak saudara. Yang bangga boleh katakan ya. Iya no, kan itu darah daging saudara. Kan itu anak saudara. Kalau saudara jatuhkan anak saudara, terus siapa yang banggakan anak saudara? Jangan. Jadi saudara hari ini jangan saudara banding-bandingkan. Oh lek nomor 1 ki pinter, nomor 2 ki lumayan pinter, sing nomor 3 gak pinter. Jangan. Sakno sing bontot, sing kecil, sing kena terus. Jangan saudara. Jangan. Ini bicara hadirat Tuhan saling mengasihi. Saya ini 3 bersaudara. Saya nomor 1, saya sulung. Saya punya adik 2, perempuan-perempuan namanya satu Eva, ada di Sydney saat ini di Australia. Dan yang paling kecil Belinda yang juara MasterChef. Saya dulu pernah mengalami satu titik yang akhirnya merubah pikiran saya. Saya terbuka aja dengan Anda. Saya pernah nggak naik kelas, saudara. Waktu saya kelas 2 SMP, saya nggak naik kelas. Nah saya dengan adik saya yang Eva, itu selisih cuma 11 bulan. Jadi habis saya lahir, ibu saya 3 bulan langsung gaspol, saudara. Jadi selisih 11 bulan. Nah karena saya nggak naik, otomatis saya dengan adik saya jadi sekelas kan. Karena kan sebelumnya saya selisih 1 kelas, sekarang saya nggak naik, jadi saya sama dengan dia. Di situ saya merasa gagal, saudara. Koko yang gagal saya ini. Anak sulung yang gagal. Itu pacuk itu. Lalu saudara, saya jalan dengan adik saya Eva di sekolah. Terus ada yang ngece saya. Kayak gini. Ih malu ih. Kakaknya sama adiknya sekelas, malu ini. Kakak apaan ini? Saya pikir adik saya kayak, ya benar juga ya. Koko apa ini? Kok gak naik kelas? Tapi ternyata bukan itu, saudara. Pemikiran saya gak seperti itu. Ternyata adik saya, saudara, ngomong gini, diam kamu. Masyo gini-gini. Ini kokoku, aku sayang mbak kokoku. Masyo gak naik, aku bangga mbak kokoku. Wih, saudara, dari situ langsung pikiran saya itu seketika. Saya bersyukur saya punya adik-adik yang support saya walaupun saya ini gagal, saudara. Apakah rumah saudara sudah jadi tempat untuk penerimaan kalau ada kegagalan? Atau penghakiman? Oh kamu ini anak gak benar, keluar dari rumah gitu. Atau saudara datang, nak, gak apa-apa, kali ini salah, diperbaiki yuk ke depan, jangan diulangi lagi ya. Pilih yang mana saudara? Dari situ saya langsung bilang ke adik-adik saya, ayo kita rukun sampai maut yang memisahkan. Nanti kamu nikah sama orang, tetap kita harus jaga. Kita dulur sampai mati, kita dulur. Saudara, dari situ saya bilang ke adik-adik saya, kita sudah belajar dari banyak pembelajaran. Keluarga yang hancur karena uang, keluarga yang hancur karena warisan, keluarga yang hancur karena aset. Dulu waktu susah rukun, waktu diberkati Tuhan. Uang banyak, rebutan-rebutan, pakai pengacara, susu di pengadilan. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Bukankah itu real life, nyata? Betul tidak saya tanya, betul apa betul? Banyak terjadi seperti itu. Waktu kecil bisa hidup rukun. Waktu wayanya diberkati Tuhan. Waktu wayanya punya rumah yang besar. Punya harta melimpah. Rebutan. Sampai melibatkan pengacara. Sampai melibatkan pengadilan. Bukankah bisa diselesaikan secara keluargaan itu? Keluarga kok. Itu yang saya bilang ke adik-adik saya. Jangan sampai kita dihancurkan hubungan kita karena uang. Sebab itu kalau saya ketemu adik saya pulang. Saya anggap kita ini uang bersama. Maksudnya apa? Kalau saya bayar dia makan gak perlu ganti. Kalau dia bayar saya makan gak perlu ganti. Intinya kita saling memberkati, gak usah bingung. Kalau ada yang kurang kita bantu. Kalau ada yang lebih memberkati. Dan itu yang saya rindukan juga terjadi di keluarga-keluarga Anda. Sebab ketika Tuhan hadir di keluarga Anda. Saya yakin saudara, Tuhan bisa pulihkan keluarga-keluarga. Suami dengan istri, ayo. Bagaimana janji pernikahan Anda ketika Anda lakukan itu saat di depan Tuhan? Aku akan setia. Sehat maupun sakit. Suka maupun duka. Kaya maupun. Tapi kenapa banyak orang ketika suaminya sakit ditinggal? Ketika istrinya sakit ditinggal. Tapi saya percaya itu bukan jemaat Yesus, karena jemaat Yesus semuanya adalah pasangan yang setia. Saya bilang ke departemen pernikahan, ditambahkan dalam kurus maupun gemuk. Wah, dalam gitar Spanyol maupun bass betot. Nah itu saudara. Karena fisik pasti bisa berubah, betul tidak? Tapi cinta akan abadi untuk selamanya, cie. Karena pernikahan bicara kesetiaan.
Orang tua dengan anak. Ayo dipulihkan hubungannya. Akan menjadi masalah ketika orang tua dan anak tidak punya hubungan yang baik. Saya kasih tahu, hai orang tua dan pemuda-pemudi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kalau orang tua Anda berfungsi, Anda nggak perlu ke psikiater. Anda nggak perlu ke psikolog. Karena orang tua Anda membuka telinga dan hati dan tangannya untuk mendengarkan keluh kesah Anda. Dokter terbaik itu orang tua kita, saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Anda pernah mendengar love language, ada 5 bahasa cinta. Salah satunya adalah physical touch. Bagaimana orang kalau dipeluk, dicium, ini cium kasih ya, bukan cium nafsu ya, cium kasih. Di situ dia bisa merasakan kehangatan. Pernah dengarkan itu, saudara? Itu yang harus ada di keluarga-keluarga. Jangan saudara tuntut anak Anda, pokoknya nilai harus 100, harus ikut olimpiade. Saya punya temen dulu ikut olimpiade, jago, medalinya banyak. Hari ini bingung cari kerja, saudara. Sedangkan yang teman saya di kelas, toko buka di mana-mana, ayo saudara. Gimana kayak gitu? Pernah mendengar kisah-kisah seperti itu? Banyak. Kenapa? Karena seringkali orang tua lupa bahwa anak harus dikasih namanya life skill, skill kehidupan. Dunia ini keras, saudara. Anak saya usia 5 tahun kan sudah sekolah. Sejak 6 bulan sudah saya sekolahkan. Dari baby class, lalu playgroup, ya kindergarten, ya taman anak-anak tahun depan sudah masuk SD. Sudah mulai menemukan ada tipe-tipe temennya yang suka dorongan, yang tipe-tipe temennya yang ngomongnya sudah mulai itu. Dia pasti cerita ke kami orang tua kan. Saya ajar selalu, kamu harus selalu cerita dengan orang tua. Supaya kami tahu. Dan dia cerita, ma aku diginiin sama, ya sedih. Terus saya bilang ke dia, ke anak saya. Nak, dunia memang keras nak. Papa bisa aja turun tangan datang ke sekolah. Hei, kamu ngapain anak saya kamu? Bisa, tapi kan gak lucu anak umur 5 saya gini kan saudara. Ngerti gak maksud saya? Apalagi saya pendeta, masa pendeta datang terus gini kan gak mungkin. Jadi saya bilang ke anak saya, yang pasti nak kamu harus hadapi bersama Yesus pasti bisa. Ya memang dunia keras, saudara lihat gak sekarang? Bagaimana generasi sekarang main perusutan nih, dorong temennya. Lihat video itu saudara. Wih, gak main. Terus apa lagi? Perundungan, pembulian, ngeri sekarang saudara. Maka saya bilang kan, banyak orang percaya Tuhan tapi gak takut Tuhan. Buktinya apa? Bisa di kamar mandi umum melakukan tindakan yang tidak senonoh. Itu ya apa saudara? Diciduk sama warga, diciduk sama orang. Kok gak bisa gak malu ya? Ya karena mereka percaya Tuhan tapi gak takut sama Tuhan. Kalau suami takut akan Tuhan, gak mungkin selingkuh. Dengarkan saya. Kalau suami harus keluar kota untuk kerja, dia akan ingat bahwa dia takut akan Tuhan, gak mungkin selingkuh. Istri, kalau suami keluar kerja, jauh keluar kota, karena dia takut akan Tuhan, gak mungkin selingkuh. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, ini zaman globalisasi, sudah masuk 5.0, 6.0, AI, sudah mulai teknologi AI bahkan mengerikan, ada yang namanya Grok, pernah dengar Grok? Itu saudara ngomong bisa merubah, misalnya orang itu diganti bajunya apa, itu bisa saudara. Saya lihat itu punyanya salah satu orang terkaya di dunia, ngeri sekarang saudara. Kalau kita tidak menjaga keluarga kita, terus siapa yang jaga? Yang perlu saudara tanamkan kepada anak-anak Anda adalah apa saudara? Takut akan Tuhan. Saudara enggak bisa jaga anak Anda 24 jam, siapa yang bisa jaga? Saudara enggak bisa jaga. Akan ada kelak anak saudara akan keluar kota, keluar pulau untuk kuliah, untuk kerja. Dan saudara enggak bisa pantau mereka. Betul apa betul? Ya, tapi Tuhan lihat. Saya waktu kuliah di Singapura, saudara tahu di Singapura itu ada satu daerah namanya Orchard Tower. Orchard Tower itu adalah tempat yang legal untuk melakukan tindakan yang enggak baik, begitu. Geylang, kalau saya sebut itu pasti sudah ngerti saudara. Geylang Orchard Tower. Tapi karena saya tahu, saya di sana nggak ada keluarga. Keluarga saya semua di Indonesia, orang tua saya di Indonesia. Tapi karena saya tahu saya takut akan Tuhan, saya nggak mau membuat orang tua saya sedih karena kelakuan saya. Saya nggak mau membuat orang tua saya menangis karena kelakuan saya, disekolahkan ke luar negeri, malah melakukan perjinahan. Sebagai orang tua, saudara perlu mendidik anak Anda. Ketegasan. Sekarang saya lihat rada sedih ya. Bukan suami istri pacaran bisa keluar pulau bersama, bisa kayak keluar negeri bersama tanpa ada ikatan pernikahan. Apakah degradasi moral sudah sampai sebegitunya? Lupa akan norma-norma. Tapi hari saudara kita perlu hadirat Tuhan dalam keluarga kita saudara.
Itu dari sisi yang orang tua, sekarang sisi yang anak-anak. Saudara juga perlu menghormati orang tua Anda. Saudara perlu menghargai orang tua Anda. Saya nggak ngerti kenapa semakin zaman banyak muncul pemikiran yang aneh-aneh. Saya kasih contoh. Sekarang banyak orang yang sudah nggak mau menikah, usia 30, 40 nggak mau nikah. Ini benar saudara, saya nangani ini kasus orang tua yang, "Pastor piye anakku wis umur 35 gurung nikah, Pastor. Pastor piye anakku 40 wis nggak mau nikah." Loh ya apa ya? Ini saya sebut satu fenomena abnormal yang dinormalisasikan. Abnormal yang dinormalisasi. Maksudnya begini, normalnya orang menikah, betul nggak saudara? Iya dong. Normalnya orang itu ya setelah lulus kuliah, sekolah, kuliah, cari kerja, cari pasangan, nikah. Itu normalnya, betul nggak saudara? Punya anak, berkeluarga, dan beranak cucu. Tapi hari ini banyak yang memilih nggak mau nikah saudara. Saya nggak tahu kenapa. Saya mau tanya sama anak-anak muda, kalau orang tua saudara bertanya, "Nak, kamu kapan nikah?" Orang tua salah nggak kalau tanya begitu? Nggak salah, itu isi hatinya orang tua. Saudara nggak boleh apa? Mama apa? Ini hidup-hidupku, nggak boleh ikut campur. Kalau Anda nggak mau ikut campur, keluar kakak dong. Anda masih di kakak orang tua Anda, cemana? Saya nggak tahu bagaimana cara berpikir hari ini karena sudah terlalu banyak pemikiran yang, karena saya pemikirannya simple. Hidup, lulus kuliah, cari pasangan, kerja, nikah, beranak cucu. Kenapa saya menikah? Karena firman Tuhan berkata, beranak cucu dan penuhilah bumi. Engkau akan keluar dari keluargamu dan menjadi satu daging dengan istrimu. Itu firman Tuhan. Dan yang kedua, kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin menyenangkan orang tua saya. Karena beliau-beliau pasti merindukan anaknya menikah dan beliau-beliau merindukan anaknya punya cucu. Maksudnya mereka punya cucu dari anaknya. Itu tadi yang nggak mau nikah. Sekarang ada yang sudah nikah nggak mau punya anak, namanya child free. Saya nggak nyampe ke situ saudara. Bukankah orang kalau menikah untuk juga punya anak? Coba betul nggak yang saya katakan saudara? Ketika orang menikah salah satu tujuannya adalah berkeluarga dan berkeluarga salah satunya adalah punya anak bahkan nanti sampai ke cucu. Betul apa betul saudara? Tapi hari ini banyak pemikiran yang gak mau punya anak lah. Terus sekarang saya tanya balik. Kalau orang tua bertanya, "Nah, papa mama pengen cucu." Salah nggak orang tua saya tanya? Enggak. Mereka juga punya isi hati saudara yang mau dituangkan buat anak-anaknya. Ini yang saya lihat memang gini saudara, zaman berganti bukan Siti Nurbaya lagi. Zaman sekarang seperti teknologi, saya temukan ada orang yang sekarang sudah dari rumah bisa kerja. Menggunakan AI, remote, dan sebagainya ke Amerika Serikat, ke luar negeri. Zaman udah berubah, nggak lagi dengan cara-cara yang seperti konvensional dulu. Tapi saya mau katakan, sebagaimanapun zaman berubah, orang tua tetaplah orang tua dan anak tetaplah anak. Ngerti nggak maksud saya saudara? Itu nggak bisa terlepaskan. Saya tanya saudara yang anak-anak, saya yakin semua di sini pasti anak-anak karena punya orang tua. Saudara lebih senang reward atau punishment? Saya tanya. Kalau saya senang reward, saya nggak senang punishment. Maka dari itu ketika saya masih bersama dengan orang tua, tinggal bersama orang tua saya minim melanggar peraturan saudara. Betul, boleh tanya beliau-beliau. Kalau orang tua bilang, "Oh jam 9 udah di rumah ya." Saya jam 8 sudah di rumah. Atau perlu saya nggak mau nyakiti orang tua saya. Tapi kan banyak, "Nak, jangan pulang malam ya." Tiba-tiba pulang jam 4 pagi. Loh kenapa? Lah katanya nggak boleh pulang malam ya, kita pulang subuh lah ini problem ini. "Nak, jangan gagal lagi ya, nanti kalau gagal kamu jangan manggil papa kamu. Besok datang." Halo bro, berarti gagal saudara. Saya gini loh saudara, saya nggak tahu ya ini mungkin Tuhan kasih hati saya dan saya mau bagi ke saudara. Mau nggak kita ini menyenangkan orang tua gitu loh saudara. Minimal kita ini nggak bikin hati orang tua sedih gitu loh. Ketika dulu orang tua saya memberikan peraturan saya, akhirnya sampai di titik beliau-beliau nggak ngasih saya peraturan karena beliau tahu bahwa saya bisa dipegang gitu, ngerti nggak maksud saya saudara? Karena saya nggak perlu dikasih peraturan, saya bisa langsung tahu kalau di rumah begini, jaga kebersihan begini, kalau begini begitu begini, jadi minim ditegur saya. Sungguh saudara, boleh tanya beliau-beliau. Ini yang saya rindukan saudara. Bagaimana kita dengan orang tua bisa jadi ini saudara. We are happy family, tahu itu ya. I love you, you love me, we are happy family.
Kalau keluarga saudara rukun, maka kita boleh lihat ayat yang ketiga saudara, yang terakhir. Lihat saudara. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau keluarga itu rukun, Tuhan akan curahkan berkat. Saudara boleh titeni kok. Orang yang durhaka sama orang tuanya, gak bisa berhasil. Tolong carikan saya, contoh satu. Orang yang berhasil dengan durhaka dengan orang tua. Gak ada saudara. Salah satu orang terkaya di Indonesia, yang saya mungkin gak bisa sebut nama beliau, tapi bergerak di bidang chat. Saudara, saya sebut chat ya. Kalau saudara lihat kisah hidupnya, karena beliau juga pernah tinggal di Malang, orang Malang. Itu karena beliau memuliakan orang tuanya loh saudara. Pasti saudara tahu siapa yang saya maksud. Betul saudara? Tolong kasih saya contoh, siapa orang yang kurang ajar sama orang tua, hari ini berhasil. Tolong satu aja, saya minta satu aja. Bantu saya. Bisa ada nggak? Nggak bakal nemu saudara. Rata-rata orang yang berhasil, orang yang beruntung dan orang yang jadi inspirasi, pasti akan ngomong, selain cinta Tuhan, cinta orang tua. Dan cinta keluarga. Itu pasti, itu paten tuh barang. Gak mungkin gak. Maka hari ini sudah lihat, Gunung Hermon, lihat. Apa ini Gunung Hermon? Gunung Hermon adalah sebuah gunung tinggi bersalju yang ada di Timur Tengah. Dan saudara tahu Timur Tengah ini iklimnya adalah padang gurun pada umumnya. Di situ ada gurun, ada banyak gurun dan lain sebagainya. Tapi gunung ini khusus. Dia kalau musim dingin bisa bersalju. Dia memberikan kesejukan bagi sekitarnya. Dan ketika musim panas, salju itu airnya akan mencair saudara. Mencair. Dan kemana airnya? Airnya akan mengalir ke Gunung Sion, Bukit Sion, sampai ke Danau Galilea. Jadi berkat, saudara. Kalau saudara keluarganya rukun, bukan hanya saudara terima berkat, tapi saudara jadi berkat buat sekitar Anda. Orang akan senang, ini loh keluarga baik. Ini loh keluarga yang ditolong Tuhan. Nah kenapa air ini penting saudara? Saudara kalau suka belajar sejarah, saudara akan temukan civilization atau peradaban atau kehidupan selalu dekat dengan air. Kita lihat Taman Eden, ada sungai Efrat, sungai Tigris. Lalu ada Mesopotamia, Sumeria. Lalu juga ada Persia. Lalu juga ada Babilonia. Ada Yunani, Mesir. Dan semua peradaban. Di China juga. Semua selalu dekat dengan sumber air. Karena manusia 70% adalah cairan. Kita butuh air. Kita butuh kehidupan, saudara. Jadi saya rindu keluarga kita jadi berkat. Bisa keluarga saudara menjadi tempat yang nyaman? Pasti bisa. Kalau saudara hadirkan Tuhan. Gini saudara, kalau rumah saudara, saudara biarkan hal yang najis ada di situ ya. Sesuatu dosa. Pasti mesti ono ay sesuatu yang gak baik terjadi. Itu pasti, entah sakit penyakit, entah ada kutuk. Itu pasti, karena saudara gak biarkan Tuhan hadir. Kalau saudara gak biarkan Tuhan hadir dalam keluarga Anda, maka di situ setan yang ambil alih. Damai rasanya kalau tiap ke rumah mencekam. Mencekam ini bukan bicara tentang menakutkan ya. Tapi aduh males pulang rumah. Jalan aja. Kok pulang rumah papa mama ya tengkar lagi. Kok pulang rumah aku dihakimi. Serba salah. Dicolometi. Maaf saya campur-campur bahasa Jawa ya. Kok aku disalak-salak no. Aku gak dihargai. Betul tidak itu yang terjadi hari-hari ini. Dan banyak yang mengalami itu saudara. Tapi kalau keluarga saudara rukun, guyup, Tuhan sendiri akan curahkan berkat saudara. Berkat dari Tuhan itu jangan selalu mikirnya materi, uang ya, enggak ya. Kesehatan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Boleh ada tantangan saudara, kita semua ini menghadapi tantangan. Kita semua ini menghadapi masalah. Masalah kita masing-masing. Tapi selalu ada kekuatan yang membuat kita bisa keluar lebih daripada pemenang saudara. Karena kita punya support system ya keluarga kita. Saya bersyukur Tuhan berikan orang tua dan mertua yang baik, istri, anak yang baik. Saudara-saudara ipar yang baik, saudara. Yang selalu support system. Sungguh alangkah indahnya saudara dan baiknya bila kita hidup rukun bersama. Doa saya, keluarga-keluarga Yestoya semuanya rukun. Keluarga-keluarga Yestoya semuanya ditolong Tuhan. Keluarga-keluarga Yestoya semua diberkati oleh Tuhan. Seperti gunung Hermon yang mengalir, saudara.
Kalau saudara punya, maksud saya saudara dengan saudara, kakak dengan adik. Ayo saling support. Adik saya ketika beliau ikut MasterChef, oh enggak mudah saudara. Kami datang ke Jakarta, kami datang ke studio, kami ngelihat bagaimana ia bertarung. Setelah menang, hujatan se-Indonesia Raya. Aduh ngeri banget. Rasis, diskriminasi. Saya harus pasang badan untuk bela adik saya. Ayah saya juga pasang badan juga. Itu kalau bukan adik saya, mungkin bisa bunuh diri saudara ngelihat DM-nya orang, komentarnya orang, stitch-nya orang di TikTok. Tapi saya melihat hari ini, gak heran beliau menjadi juara karena punya mental pemenang. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara punya mental pemenang? Kalau saya gak punya mental pemenang, silakan lihat Instagram saya. Bagaimana TikTok saya orang kalau ngehujat, mulutnya itu ketikannya itu loh saudara. Tapi karena saya punya mental pemenang di dalam Tuhan Yesus, saya punya support system, maka kita terus maju tak gentar, bersama Yesus pasti bisa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika adik saya berlomba, beliau minta dukungan dan saya sebagai kakaknya otomatis ya bilang, Bel, Koko percaya kamu bisa jadi juara. Kamu bisa jadi pemenang. Itu harus dimulai dari keluarga saudara. Saudara jangan matikan mimpi anak-anak saudara. Mungkin ada anak saudara yang mau ikut Indonesian Idol misalnya. Atau mau ikut Z Factor misalnya. Saudara jangan gini, aduh ngimpi kali kau dek. Nyanyi aja, iya nyanyi di kamar mandi bagus memang. Tapi kalau di sana belum tentu. Ya jangan saudara. Tidak ada yang mustahil. Regina, 7 season saudara. Gagal di season ke-7 dia jadi juara. Mental pemenang saudara. Kita harus dukung. Tadi saya sudah cerita belum? Kalau saya belum saya ulangi lagi. Ada seorang yang anak itu yang anak kuliah di Singapura. Udah ya, tadi saya ceritakan ya. Atau belum? Oh sudah, yang kuliah di Singapura. Nah, artinya berarti gak ada yang mustahil. Beasiswa ke Singapura ya. Nah itu. Berarti sekarang tugas Anda orang tua. Dukung mimpi anak-anak Anda. Tidak ada yang mustahil. Selama bersama dengan Yesus. Pasti bisa, yang percaya boleh katakan amin. Saya tutup dengan 2 kesaksian ada di tempat ini. Septian ada hadir, Septian ada ya di ibadah lain. Ada yang namanya Septian, ada benjolan saudara di sini. Di getah beningnya ya, kelenjar getah bening. Tapi hari itu dia datang di depan, saya ingat betul. Dan live di tempat, benjolannya lenyap saudara. Kita lihat sama-sama benjolan lenyap di tempat. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu. Tuhan aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Benjolan lenyap dalam nama Yesus. Tadi Anda mengatakan bahwa benjolan itu mulai mengecil, betul? Coba mulai digerakkan pada bagian leher saudara. Coba. Mengecil. Tadi sebesar seberapa kurang lebihnya saudara? Kayak lari-lari. Tapi ada mengecil. Puji Tuhan, yuk kita doa sama-sama. Tadi saya mau berdoa. Benjolan itu akan lenyap. Saudara, yuk kita dukung saudara kita. Yuk, boleh alarkan tangan. Oh, rapasyata karalapasya. Tadi saya mau berdoa Tuhan. Untuk saudara kami. Benjolannya lenyap dalam nama Yesus. Sembuh dan sehat dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Haleluya. Amin, amin. Coba digerakkan. Boleh kembalikan tangannya. Loh, hilang ya? Loh, kok gak ada ya? Coba mikrofon. Ada gak? Oh, belum nyala. Sudah. Ya silakan. Hilang. Tadi ada? Ada, soalnya mulai 3 hari kemarin itu buat noleh kanan sama noleh kiri sampai ke mata itu kan. Sakit, tapi ini sekarang coba gerakan gini, coba. Gerakan gini. Loh, Enggak. gak sakit? Hilang ya? Loh. Ya, soalnya semalam dibawa ke dokter suruh Operasi? periksa Oh, periksa. beningnya. Terus ternyata. Loh. Iya. Kok gak ada ya? Enggak. Lehernya gak hilang kan? Oh, puji Tuhan. Saya pikir lehernya hilang. Siapa yang menyembuhkan Septian? Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Cepat, gerakan lagi. Kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Sehat terus Septian. Amin. Kau selalu Punya cara. kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Setelah itu saya sampaikan kepada beliau, periksa dokter gak apa-apa. Buktikan di medis.
Semua harus dibuktikan dengan medis. Karena saya percaya Yesus Kristus Tuhan, dokter segala dokter. Selanjutnya saudara, ada seorang pemuda matanya benjol saudara. Jadi ada benjolan di mata, kalau sama dokter harus dioperasi. Dia nggak mau, dia nggak nyaman gitu. Tapi kita lihat sama-sama. Benjolan mata yang dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala. Puji Tuhan. Anda waktu itu kapan ya ketemu saya? Minggu lalu kok. Minggu lalu. Boleh diceritakan apa yang Anda alami? Minggu lalu itu Pastor Yoel kesaksian soal anaknya lah. Yoel Iya, ini kan. Iya. Karena apa itu? Penyakit apa ya? Jadi matanya itu ada benjolan tapi nggak kayak jerawat, nggak kayak Iya, bisul. Jadi nggak ada matanya. Di gitu. dalam kelopak mata lah. Kelopak mata, Nah, betul. Terus dulu saya itu mata kanannya kok. Iya. Terus nggak bisa hilang, harus Iya. disodet. Iya. Terus nggak lama mata kiri kena juga. Iya, Aku iya, males kok ke dokter kok. Iya. Perih lah kasarnya. Iya. Terus? Terinspirasi dari pastor untuk maju ke depan, Iya. doa, didoain pastor, sembuh di minggu ini. Puji Tuhan. Coba di syuting matanya. Dari matamu. Gitu. Nanti kita cari videonya ya. Itu ada tanggal berapa? Anda ingat gak ya? Minggu lalu kayak Minggu lalu ya. Heeh. Nanti kita akan bandingkan. Dan siapa yang menyembuhkan? Namanya siapa Nyu? Yafet, Siapa yang menyembuhkan Yafet? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini waktu video didoakan bulan Mei ya. 24 Mei ya itu. Kirinya itu benjol. Ku rasakan saat aku menyembah Nah itu saudara, benjol banget matanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, saya bawa saudara ke dalam hadirat Tuhan. Lampu boleh dipadamkan, saudara boleh dengan duduk nikmati hadirat Tuhan. Nanti saya akan undang saudara bangkit berdiri, tapi sementara duduk, catcher boleh maju ke depan. Kita boleh nyanyi lagu ini ya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Dengan sungguh dan percaya katakan, kiranya Tuhan berkenan. Nyanyikan dengan iman bahwa Tuhan memberkati keluarga Anda, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Dengan percaya katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Musik boleh mengalun dengan lembut. Sebelum saya membuka altar, saya rindu saudara, kalau saudara datang dengan keluarga, suami, istri, anak, atau saudara suami dengan istri, atau orang tua dengan anak, saudara boleh dekap keluarga Anda. Doa buat mereka. Suami berdoa buat istri, istri berdoa buat suami, suami istri berdoa buat anak, anak berdoa buat orang tuanya.
Saya percaya tidak ada yang mustahil. Saudara berdoa, Tuhan, aku berdoa buat istriku. Istriku senantiasa setia mendampingiku. Istriku senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Diberikan pertolongan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat suamiku. Pekerjaannya dibuat berhasil dan beruntung oleh tangan Tuhan. Dijauhkan dari rancangan yang jahat. Diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakku. Berkati anak-anakku Tuhan, berikan kepintaran, kecerdasan, berikan masa depan yang cerah, jauhkan dari yang jahat, dekatkan dengan yang baik. Tuhan, aku berdoa buat saudaraku, buat kakakku, buat adikku. Berkati mereka Tuhan, mereka adalah keluargaku, mereka adalah dulurku Tuhan. Sehingga biarlah sampai maut memisahkan, kami bisa tetap guyup dan rukun. Tuhan, aku berdoa buat mertuaku Tuhan. Biar mertuaku diberikan kekuatan kesehatan, rukun senantiasa. Tuhan, aku berdoa buat menantuku Tuhan. Biar menantuku senantiasa ditolong disertai Tuhan. Rukun dan guyup mertua dan mantu. Tuhan, aku berdoa buat iparku Tuhan. Biar ipar-iparku diberkati Tuhan. Penuh dengan pertolongan, penuh dengan rahmat Tuhan. Mulai berdoa. Saudara jangan remehkan kuasa doa. Atau saudara datang seorang diri, saudara boleh berdoa. Doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya masih percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ketika keluarga rukun, maka Tuhan akan curahkan berkat dan kehidupan untuk selamanya. Firman Tuhan tidak pernah salah, ya dan amin. Anak-anak orang benar perkasa di muka bumi dan tidak akan dibiarkan meminta-minta, karena Tuhan sendiri yang memelihara anak-anak orang percaya. Oh haleluya. Kira ada pakara la pasyata la bara la bara. Oh ramaya la pasyata pakara la maya la maya la mala mala mala. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ora pasyan ala para la kiralah. Ora apa? Kita percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam hidup kita. Terlepas baik dan buruk, Tuhan campur tangan. Saya percaya Dia Allah yang punya waktu, yang memberikan kita waktu yang terbaik sudah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi dengan sungguh katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ini yang kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yang percaya kairos, yang percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Oh kairos, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan sungguh dan percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Saya membuka altar, saudara yang mau didoakan boleh cepat-cepat ke depan. Mungkin saudara ada sakit, penyakit jasmani, mungkin ada pergumulan-pergumulan di keluarga saudara, mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam pribadian Anda atau pekerjaan Anda. Silakan saudara boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat Anda. Saya percaya ini adalah kairos waktu Tuhan. Saudara, kairos atau waktu Tuhan, Tuhan berkenan atas waktunya, dan ketika waktunya berkenan maka yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang sedih Tuhan akan hiburkan, yang sedang lemah Tuhan akan memberikan kekuatan-kekuatan yang baru. Saudara. Amin, Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita butuh kekuatan Tuhan. Silakan saya buka altar, saya buka altar. Ada saudara yang datang dengan benjolan tapi saudara gak maju ke depan. Tolong maju ke depan. Saudara ada di belakang tapi saudara gak maju, saudara ada benjolan. Dengan hormat saya undang Anda ke depan. Saya mau berdoa buat benjolan Anda. Saya percaya dalam nama Yesus, seperti dua putra tadi, saudara juga akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kalau itu orangnya saudara, tolong info saya. Saudara yang ada benjolan, saya gak tahu di mana letak benjolan itu, tapi saudara punya benjolan yang mana itu benda asing dalam tubuh saudara. Saya tunggu di depan. Saudara jangan arogan di hadapan Tuhan. Saudara jangan sombong di hadapan Tuhan. Tuhan bisa tolong semua orang kecuali satu yang gak bisa ditolong. Orang yang sombong dan arogan di hadapan Tuhan. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Biar Tuhan pulihkan. Yang di depan mulai berdoa. Kalau saudara yang di depan datang dengan sakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Kalau saudara datang dengan pergumulan, saudara boleh letakkan tangan di dada saudara. Dan saudara mulai angkat tangan saudara. Oh rapatakaya rala basyata karala barala. Kidata karala batakaya rala basyata rala. Oh syandara lama 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 lama. Syadala bala. Yang di depan bersiap, yang di depan bersiap. Syadala karala barala barala. Ora baba syadala marala bala. Haleluya. Ora bayas. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku takkan goyah, selamanya. Yang tidak maju ke depan saya persilakan Anda boleh kembali duduk sambil saudara berdoa. Yang di depan tetap berdiri, saya akan berdoa buat saudara. Oh rapapasyata. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh
akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Cek. Ya. Shalom, saya dengan siapa? Shalom Pastor, nama saya David Japro. Wah, saya sering lihat Pak David di depan. Oh, pelayan Tuhan ya. Pak David, apa yang Pak David alami sore hari ini? Silakan. Iya, beberapa minggu ini, 1 bulan 2 bulan ke belakang itu perut bawah ini nyeri. Nyeri Pastor. ya? Baik. Perut bawah nyeri, mohon maaf sampai efeknya BAB darah. Baik, Gitu. baik. Iya, walaupun nyeri tetap berusaha terus pelayanan Pastor. Ini Haleluya. tadi Yes. setelah didoain Pastor, Yes. disuruh duduk, saya tekuk langsung instan hilang nyerinya Pastor. Padahal sebelumnya sakit. Iya. Tapi nyeri perutnya di- masih ada kan? Ada, Nggak hilang. Pastor. Jadi waktu dicoba, Iya. masih. Tadi Coba itu kita coba yuk, betul. silakan. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Coba. Hilang Pastor. Hilang. Iya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Pak David? Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak David sehat terus. Amin. Nanti pulang, mohon maaf, buang airnya sudah normal. Amin. Puji Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Puji Tuhan. Tetap Terima semangat kasih. pelayanan. Terima Haleluya. kasih, Pastor. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Baik, sebelum saya tutup dalam doa firman, seperti biasa, adakah saudara yang datang, saudara tidak maju ke depan, tapi saudara duduk di tempat saudara berada, dan saudara mengalami tubuh saudara mengalami perubahan, ada kesembuhan yang saudara alami. Boleh bantu saya angkat tangan untuk bersaksi, silakan. Ada yang sudah di kursi saudara, sudah mengalami pertolongan Tuhan, saudara boleh bantu saya angkat tangan. Baik, silakan. Oh, ada satu, silakan Ibu, tolong mikrofon. Bisa, ada di depan. Silakan Ibu. Ya, ya di depan. Bukan yang baju merah, bukan yang baju orange, tapi yang baju biru. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Nama saya Eka Novita. Baik Ibu, apa yang Ibu alami? Tadi saya datang ke sini itu dengan keluhan perih ulu hati, karena kan Baik. saya punya asam lambung. 2 hari yang lalu itu jam-jam 1 malam asam lambung saya naik. 2 hari lalu ya. Jadi saya 1 hari ini lupa minum obat asam lambung. Baik. Jadi tadi datang ke sini terus WL-nya bilang yang punya keluhan tangannya dibuat di tempat yang sakit. Jadi tadi dari awal itu tangan saya selalu di sini karena memang perih gitu kan. Baik. Bahkan saya ada kekhawatiran gimana ya kok tiba-tiba naik terus tiba-tiba saya nggak ada gitu kan. Karena kan banyak kasus orang kan asam Iya, lambung betul, tiba-tiba. betul. Sementara anak saya kan masih kecil-kecil gitu. Terus tadi saya menyadari udah nggak perih itu Wow. waktu kesaksian yang tadi yang bapak-bapak ditampilkan tadi. kayak yang ditampilkan tadi di layar iya, iya, yang iya, matanya iya. bengkak. Yes. Nah pas kesaksian itu saya sadar loh kok udah gak perih ya gitu. Gitu. Terus saya puji Tuhan, saya sampai nangis Tuhan ternyata sembuh beneran gitu. Makanya dari tadi setelah
saya menyadari udah gak sembuh, udah sembuh. Saya benar-benar berterima kasih sekali, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya datang, asam lambung saya naik. Sekarang udah gak perih sama sekali. Wow, siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibu sehat terus, Amin, sehingga amin. berikutnya udah enggak perih lagi, bahkan enggak Amin. perlu minum obat karena Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Amin. Wah, saya lihat, wah, kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Ibu, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, ada lagi? Silakan saudara. Wow, luar biasa saudara. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan instan, juga tadi yang proses-proses ya, yang benjolan-benjolan. Nah, tolong multimedia siapkan nomor WA saya. Tolong bisa ditampilkan nomor WA Pak Gembala, nomor WA saya. Nanti kalau saudara yang proses, seperti tadi ada yang benjolan, kalau saudara mengalami, saudara WA ya. Nanti akan saya saksikan kepada jemaat Tuhan. Nah ini saudara ya. Nomor saya yang bawah 0813 3182 4236. Saudara boleh catat, atau ada versi yang lebih besar nggak, yang foto saya yang satunya yang konseling itu, coba ada nggak? Coba. Nah supaya bisa kelihatan besar. Oh ini bukan nomor saya ini, bukan yang. Nah ini kan gede ya. Nah ini ya ini 0813 3182 4236. Silakan saudara mau catat, saksikan. Oh saya yakin banyak saudara mungkin ya gak semua bisa nyampaikan di umum. Tapi selalu ada yang WA, Pastor tadi saya itu datang, saya itu di ujung sana, saya di ujung sini, saya di ujung, waduh pokoknya serba di ujung-ujung lah. Tapi Tuhan melakukan perkara ajaib. Saya percaya hari ini Tuhan sudah tolong dan sembuhkan saudara semua. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tunggukan kesaksian Anda. Sekali lagi bukan saya menyembuhkan, tapi iman Anda di dalam Yesus itu yang menyembuhkan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi Tuhan. Kami terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya boleh sama-sama berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya.